Oke, sekarang kita akan belajar tentang CSS ya. Oke, sebelum kita akan mendalami, kita akan sedikit bermain-main dengan CSS. Kita langsung melihat prakteknya saya CSS bagaimana. Oke, untuk beberapa belas menit ke depan. Oke, ya, kita buat dulu sebuah HTML yang sederhana. Seperti biasa, saya di sini udah ada folder ya. Ada dua, di sini ada dua file. Namanya tidak penting, tetapi ini adalah isinya ya. Oke, saya ingin membuat saja. Di sini saya akan membuat markup yang asal, yang penting bisa dilihat oleh browser Firefox yang akan kita coba. Oke. Jadi di sini kita fokus ke CSS-nya. HTML ada bagian yang tidak standar, misalnya metanya tidak saya spesifikasikan, doctype-nya juga tidak saya spesifikasikan. Yang penting kita bisa melihat dulu hasil di Firefox, style seperti apa, begitu ya. Oke. Kita coba bikin di sini saya pakai Zen coding, jadi untuk mengetik agar bisa mengetik lebih cepat saja gitu ya. Oke, seperti ini aja ya. Right. Oke. Sip. Belajar CSS. Oke. Ya, cukup. Saya ketikkan mantap di sini, kemudian mantap lagi, ketiga dan keempat, kelima. Oke. Ya. Oke, dan kita akan melihat dulu hasilnya seperti apa. Di sebelumnya kita sudah belajar HTML ya. Jadi di sini nanti yang di dalamnya akan yang nampil akan body ya. Jadi hanya body aja, yang head tidak nongol. Oke. Oke, kita lihat hasilnya. Oke. Di sini saya sudah ada Firefox. Oke, ini ya hasilnya ya. Abaikan yang tadi, itu adalah salah, belum di refresh. Oke, ada hasil seperti ini. Oke, alright. Sekarang mari kita perhatikan. Kita akan sedikit bermain-main dengan ini. Saya di sini CSS itu kita di sini ada markup ya, ada markup. Ini adalah hasil markupnya, hasil struktur daripada dokumen tersebut. Istilahnya kalau ada majalah itu daftar isinya jelas. Halaman ini isinya adalah rubrik ini. Kemudian artikelnya ini ada. Oke. Nah, kemudian CSS itu akan menentukan dari daftar isi itu isinya itu akan seperti apa, bentuknya seperti apa, begitu ya. Nah, jadi boleh kita katakan CSS itu adalah user interface-nya dan HTML adalah coding untuk user interface ya. Boleh kita katakan seperti itu. Nah, oke, mari kita akan sedikit bermain-main bagaimana sebenarnya ini semua itu bisa kita representasikan aneh ya. Dalam artian ini semua bisa kita bisa bentuk macam-macam ya. Oke, mari kita lihat ya. Saya di sini katakan kedua saja biar enak ya. Oke, mari kita lihat sedikit. Pertama saya jadi sekali lagi saya katakan CSS itu untuk mendefinisikan akan ditampilkan seperti apa suatu elemen. Oke, mari kita lihat. Ada tiga cara ya. Ada tiga cara mendefinisikan CSS. By the way, kalau di HTML commentingnya seperti ini ya. Ada tiga cara pendefinisian CSS ya. Nah, yang pertama itu inline, kedua in HTML, yang ketiga di file line. Oke, pertama kalau di inline kita mendefinisikan seperti ini ya. Katakanlah kita ingin mengatur warnanya hijau, maka jadi kita katakan kita sebutkan parameternya adalah style, kemudian color warnanya adalah green. Oke ya. Bisa di sini ini adalah isi dari CSS ya. Oke, kemudian kalau saya juga bisa katakan di sini ya. Di sini. Nah, kalau di sini ini jelas ya, yang kena itu hanya P yang ini aja. Nah, tapi kalau misalnya kita mau keseluruhan P ini yang kena, saya pengennya keseluruhan P ini warnanya dia di underline gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, bisa saja kita pakai kita bisa definisikan di sini semua paragraf itu dia bergaris bawah ya. Oke. Bisa saja seperti itu. Kalau kita refresh, kita lihat semuanya bergaris bawah. Oke. Dan
ini bisa dan ini kalau makin banyak dia tidak enak dilihat, karena untuk melihat markupnya, untuk melihat markup yang ini itu akan susah sekali karena bagian ini sangat panjang, sehingga kita bisa memisahkan ini ke file terpisah. Oke. Caranya mudah sekali, kita potong bagian ininya, bagian dalam style. Kita refresh sedikit. Sorry. Oke. Kemudian style dihapus. Dan oh ya, by the way tadi kita salah ya. Style itu harusnya di dalam head. Style harusnya di dalam head. Tetapi karena Firefox sangat cerdas, jadi dia menganggapnya style-nya nggak ada masalah gitu ya. Tapi harusnya di dalam head aslinya. Oke, dan kita ketikkan begini ya, link rel style sheet, type-nya adalah text css, href, ini adalah nama file ya, utama.css. Oke. Ya, seperti ini. Dan kalau kita di sini tadinya kosong ya, jadi kalau misalnya saya refresh, Oke, sepertinya ada masalah di sini. Ya, ternyata Google Chrome tidak terlalu cerdas dalam menanggapi beberapa query ya. Oke, ya, seperti ini. Oke, sama hasilnya ya. Jadi kalau sekarang saya tambahin misalnya warnanya, katakanlah pink gitu. Saya lihat, Anda lihat ya. Kecuali yang ini, karena ini sudah didefinisikan. Jadi ini hierarki adalah seperti ini ya. Jadi dia baca inline dulu, in HTML, kemudian di file lain. Oke. Baik, sekarang kita sudah melihat HTML ini bentuknya kayak gini ya, CSS itu ya. Nah, ini maksudnya apa ini? Dari semua ini. Maksudnya apa? Oke. Di bagian yang ini adalah ya kita sebutnya mungkin namanya ya, nama style ya, nama style. Nama style itu nama style, kemudian ini adalah isinya. Jadi nama style itu akan menentukan untuk tipe format yang ini itu isinya ini gitu ya. Misalnya sini text decorationnya itu underline gitu. Warnanya pink gitu. Jadi dan dia selalu dipisahkan dengan titik koma. Ya, dan Anda bisa membuat banyak sekali parameter. Oke. Nah, kemudian saya mau mengenalkan sedikit tentang position di CSS. Oke. Katakanlah saya mau sebelumnya kita sudah mengetahui ya, ada ID, ada class, dan Anda sudah tahu gunanya ya, ID itu untuk memilih, untuk kalau kita menspesifikasikan suatu CSS itu hanya berlaku untuk satu saja elemen. Kalau kelas itu buat lebih dari satu elemen. Oke. Di sini saya mau memberikan ID yang ini coba gitu ya. Kemudian saya katakan di sini coba. Oke. By the way, di sini pakai pagar ini, pakai tanda pagar ya. Ini menunjukkan bahwa ID. Jadi kalau ID itu ditentukan dengan pagar, dan kalau kalau kelas ditentukan dengan dot atau titik gitu ya. Dan dia bisa dispesifikasikan seperti ini, P. Coba bisa juga seperti itu ya. Oke. Kita akan langsung lihat dulu hasilnya. Oke. Sekarang saya mau dulu biar jelas warnanya hitam, dan backgroundnya adalah katakanlah CE. Oke. Untuk menentukan warna itu ada dua pilihan ya. Pertama menggunakan pagar, kemudian heksadesimal warnanya. Adapun sebenarnya heksadesimal warnanya bisa Anda ternyata di sini tidak ada, sayang sekali ya. Di sini juga tidak ada. Oke, sayang sekali. Tidak apa-apa. Ya. Heksadesimal warna ini sebenarnya ada di setiap hampir di setiap program gambar ya. Di sini saya akan coba tampilkan paint.net. Di sana dia ada untuk memilih warnanya. Jadi kalau suatu warna itu warna dalam heksadesimalnya apa ya? Di sini nilainya R, G,
B. Ya, jadi dua karakter pertama RGB. Atau sebenarnya bisa juga definisikan secara singkat seperti ini ya. CCC sebenarnya seperti itu, tapi tidak. Tapi sebaiknya Anda menggunakan preferensi yang ini saja karena lebih jelas ya warnanya ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, Anda perhatikan kalau saya expand di bagian sini ya, Anda bisa melihat warna heksadesimalnya dari suatu warna. Oke, Anda bisa lihat ini. Oke, jadi dan Paint.net juga gratis, Anda bisa mengunduhnya. Untuk melihat warna GIMP juga Anda di situ ada pilihan untuk melihat warna heksadesimal, dan Photoshop tentu saja. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Di sini kita coba lihat ya. Chrome itu defaultnya semua padding dan margin itu 0. Anda akan lihat di sini nggak ada perbedaan ya. Anda bisa lihat di sini, oke. Dan P itu secara default dia punya margin bottom. Saya akan warnanya itu agak white, tapi jangan terlalu white juga ya. Saya mau DF. Oke. Ya, coba saya refresh sedikit. Oke. Tidak apa-apa, ini cukup ya. Dia defaultnya ada margin, jadi saya hilangin dulu semua marginnya. Beberapa aturannya Anda bisa lihat di cheat sheet ya. Jadi Anda cukup lihat saja di cheat sheet mengenai sintaksnya daripada ini. Jadi di sini mengatakan bahwa untuk semuanya dia atas, kanan, bawah, kiri dia 0 ya. Oke. Atau Anda bisa langsung melihat di sesi 1C. Di situ sudah dijelaskan kita cara penggunaan ini ya. Oke, kita coba lihat kalau marginnya 0, kita akan refresh. Oke, Anda lihat semuanya tergabung ya. Dan ternyata di sini body juga memiliki margin. Jadi sebenarnya defaultnya di Chrome juga di body dia memiliki margin, maka boleh padding ya. Boleh padding untuk bodinya itu 0. Jadi sekarang ada sedikit kesalahan mungkin. Oke. Kemudian terus margin ya. Kadang agak sulit memberikan margin dan padding. Oke. Anda lihat sekarang semuanya mentok ke sana. Dan kita lihat fokus ke yang kedua ini. Kita akan coba bermain-main dengan ini. Saya mau memberikan border. Saya mau memberikan border di yang kedua. Saya berikan border misalnya 30 pixel solid, kemudian warnanya adalah black. Oke, Anda perhatikan bahwa kita akan coba refresh. Lihatlah, dia border ini ya, ada border sudah 50 pixel ya. Nah, kemudian jadi border itu dia akan jadi dia itu mengukurnya dari, dia kan awalnya kan di sini ya. Awal kita akan coba lihat kalau misalnya ini saya abaikan. Anda akan melihat ini kan awalnya dia ada di posisinya itu XY-nya di sini ya. Nah, kemudian kalau saya save refresh, nah dia dari posisinya dia tetap di sini mulainya. Jadi border itu dia akan mempertebal ke dalam. Oke. Nah, kemudian di padding saya coba tambahkan padding 50 pixel katakanlah begitu. Nah, dia akan memberikan jarak ke dalam. Padding itu memberikan jarak ke dalam. Dan kalau saya tambahkan margin misal 20 pixel, nah dia akan memberikan jarak dari luar. Jadi margin itu adalah jarak dari luar, kemudian padding itu jarak dari border ke dalam keluar, kemudian border itu sendiri tebalnya garis tepi begitu ya. Nah, ini akan menjadi unik kalau saya tambahkan misalnya coba itu dia memiliki width tertentu, memiliki panjang tertentu, katakanlah 200 pixel. Dan di sini saya akan jadikan software perangkat lunak Pixos untuk mengukur panjangnya dia berapa ya. Pixos gratis diunduh, berjalan di Mac, Linux dan Windows. Ya tentu saja ini software yang menarik. Alright, oke. Di sini ada presetnya saya rubah dikit. Oke. Mari kita lihat. Di sini widthnya sudah saya atur 200 pixel. Saya refresh. Oke. Nah, kita akan lihat yang mana yang 200 pixel sesungguhnya.
Apakah yang ini yang dalam ini 300 pixel? 200 pixel yang dalam? Coba kita perhatikan lagi. Ternyata dalamnya ini dia bukan 200 pixel. Jadi di sini saya spesifikasikan width 200 pixel. Ternyata dalamnya bukan 200 pixel, dan luarnya pun bahkan lebih panjang daripada 200 pixel. Oh, saya harus mengaturnya seperti ini. Anda perhatikan. Luarnya pun dia lebih panjang daripada 200 pixel. Ada apa? Apa yang sudah terjadi? Oke. Sebenarnya width nanti ada variabel height, ada parameter height pula. Dia mengukur dari yang paling dalam. Oke, dia akan mengukur mulai dari yang paling dalam. Oke. Nah, sehingga actually ini kedua ini saya katakan misalnya yang kedua ini saya tutup Pixus ya. Misalnya saya katakan yang kedua ini dia di dalamnya ada anchor lagi ya. Oke. Sorry. Tertutup ya. Oke. Oke, kita memiliki masalah. Oke, tapi saya memberikan anchor di sini. Oke. Nah, kemudian kita lihat ke utama CSS. Anchornya itu saya berikan warna katakanlah yellow gitu ya. Nah, kita akan melihat sama-sama. Dan ternyata hanya bagian sini tidak seperti yang saya harapkan. Oke. Mungkin kita akan coba melihat kalau ini ya. Oke. Alright, ternyata oh ya, maaf, ada masalah. Tentu saja. Oke. Tetapi yang pasti panjang sebenarnya adalah kita akan lihat bahwa sesungguhnya panjangnya sebenarnya adalah dari sini, dari dalam sini sampai ke sini. Nah, ini adalah sesungguhnya panjangnya 200 pixel. Jadi yang dimaksud 200 pixel itu dia adalah width-nya. 200 pixel itu yang mana? Nah, dia akan mempreserve, dia akan mencoba mempertahankan dalamnya inner width. Jadi width yang terdalamnya itu 200 pixel. Nah, kemudian urusan luar itu bukan urusannya dia lagi. Itu sudah urusan browser. Udah tergantung CSS apa. Sehingga Anda di sini perlu diperhatikan aturan padding, border, margin, dan width dan height tentu saja. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi jadi sebenarnya width-nya itu dibentukkan dari sini ke sini. Kemudian baru ditambah padding, baru ditambah border, baru ditambah margin. Atau sebenarnya Anda bisa juga belajar dari inspect element yang ada di Chrome, Safari, Firefox dengan bantuan Firebug atau lainnya. Oke, di sini kita lihat di sini terlalu sempit ya, kita coba panjangkan. Oke. Ke bagian matrix di sini. Ya, Anda akan lihat di sini ya. Jadi di sini border panjangnya tuh segini. Kemudian ada padding dah. Di sini nih width-nya ini kita berbesar sedikit ya. Nah, width-nya yang ini ya. Nah, ini dia width-nya dia akan mempreserve tetap 200 pixel. Begitu. Sesuai dengan CSS. Dan begitu pun height-nya kalau ada sesuai dengan CSS. Seperti itu. Oke. Right. Oke, sekarang kita sudah menuntaskan beberapa selector. Oke, kita belum membahas tentang selector, tapi kita sudah membahas ruang positioning. Oke, span div tadi sebelumnya sudah kita bahas sedikit, tidak apa-apa. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang selector. Ini adalah bagian yang cukup rumit. Kita dari tadi bicara ini kan targeting pagar coba ya. Kita kemudian ID dengan coba. Kalau ini kan maksudnya apa gini? Kalau misalnya ada dua, kemudian ada koma, ada space, ada child, itu maksudnya apa?
Oke, kita akan melihatnya. Di sini saya sudah mengunduh contoh dari Web Design Tools. Anda bisa lihat linknya nanti di bagian bawah video ini. Kemudian ada download dan kemudian kita akan mendapatkan materi kita akan mendapatkan beberapa file di sini. Oke, saya drag saja, saya ekstrak saja file. Oke. Dan kita akan melihat dulu hasilnya di Firefox atau di Chrome. Oke. Saya prefer melihatnya di Chrome saja ya. Oke, ini adalah sebuah web yang sangat bagus, didesain dengan luar biasa. Oke, mari kita lihat sedikit. Oke, Anda melihatnya ini adalah web yang cukup kompleks, sudah dilengkapi dengan JavaScript. Tetapi di sini adalah hanya template-nya saja. Tetapi yang intinya di sini kita akan mempelajari tentang CSS di sini. Oke. Yang pertama kali harus Anda tahu adalah kalau dia di resize ya kan, dia akan mempertahankan ukuran ini ya, ukurannya ini ya, berbeda dengan kita ya. Di sini kalau misalnya saya resize, Anda perhatikan bahwa kalau saya panjangkan kata-kata misalnya yang mantap ini ya, saya coba kembali ke sini, kemudian saya panjangkan kata-kata mantap ini menjadi, oke, kita nggak salah aja ngetiknya, tidak apa-apa. Oke, cukup. Nah, lihat. Oke, kalau ini jadi dia akan word wrap. Berbeda dengan di sini yang dia itu sesuai dengan dia akan tetap ya, style akan tetap. Jadi ukuran kecil besar. Dia tetap ukurannya panjangnya sekian peratus piksel ya. Apa yang menyebabkan dia bisa seperti itu? Oke, mari kita lihat. Kita akan langsung buka file HTML dan CSS-nya tentu saja. Oke, saya ke sini dan saya akan melihat sedikit bagiannya. Oke, ya. Oke, sini saja. Oke. Kita coba lihat di sini title, standar, meta. Di sini ada style sheet-nya, dia ada 2 style sheet ya. Ada 2 CSS yang dia gunakan. Kemudian kita lihat di sini ada div wrapper top. Udah sih kita lihat div ID wrapper. Ini maksudnya apa ya? Kenapa dia pakai wrapper seperti ini? Kemudian oke. Saya minimize yang ini. Kemudian di sini ada dia memakai unordered list. Tetapi kan sebelumnya kita mengetahui ya, unordered list itu kan untuk bullet ya. Nah, itulah dia. Defaultnya emang semuanya itu defaultnya itu dari browser yang menampilkan seperti itu. Sekalipun H1 misal 2 kali lebih besar daripada teks biasa, itu kan yang menentukan itu browser. Kita bisa menentukan sendiri dengan CSS yang kita buat sendiri, begitu ya. Oke, kita akan coba lihat-lihat di sini ya. Jadi kita lihat kita fokus di CSS-nya di sini. Nah, di sini kita akan coba buka file CSS-nya. Dua-duanya aja kita buka. Oke. Wow, panjang sekali. Sepertinya dia tidak word wrap-nya dengan baik, tapi tak apalah. Oke, kita langsung lihat ke sini aja ya. Oke, Anda melihatnya di sini ada banyak style sheet. Oke. Di sini kita nggak akan lihat pseudo elemen ya ini ya. Pseudo element. Oke, kita akan coba melihat di sini kita ada banyak hal, tapi kita coba lihat pseudo elemennya dulu. Oke. Anda perhatikan di sini. Pseudo elemen A ya. Kita akan lihat ke sini. Nah, kalau saya hover, dia warnanya berbeda kan? Nah, itu adalah arti dari pseudo elemen hover. Ya, jadi A secara default warnanya hitam, tetapi dia kalau di hover jadi dengan kata lain, secara default A itu yang ditampilkan adalah ini. Apapun yang terjadi, pokoknya A yang ditampilkan adalah ini. Tetapi kalau dia di hover, dia warna jadi ini. Jadi kita bicara tentang selektor di sini. Ini dia akan memilih mana yang tepat. Nah, jadi ini dia akan menargetkan A hover. Jadi kalau A yang hover, nah, tetapi kalau seperti ini misalnya HTML, body, ini dia berarti
untuk HTML dan body. Jadi kalau koma ini dikatakan bagian sebelumnya itu terpisah seperti ini itu terpisah. Biasanya untuk mengkategorikan yang style sama tapi nya beda pakai koma. Oke. Kemudian ada H1, H2, H3, H4. Oke. Dia pakai koma. Oke. Kemudian ada all. Kemudian kita coba lihat di sini wrapper bottom left dan coba lihat bagian yang ini left logo apa ini. Kita akan lihat beberapa bagian di sini. Anda bisa lihat bagian bawah ini left logo A. Anda bisa lihat bagian ini left logo A. Jadi di dalam left ada logo, di dalam logo ada A. Jadi dia akan menargetkan A yang induknya ada logonya dan ada left-nya. Jadi seperti itu ya urutannya ya. Jadi kalau pakai spasi dia hitungannya tuh induknya ini. Tetapi kalau pakai nggak pakai spasi, pakai koma gitu, itu artinya berbeda. Suatu hal yang berbeda seperti tadi HTML body itu ya, seperti yang bagian ini ya. Ini berarti berbeda. Seperti itu ya. Di sini tidak ada. Kita akan mengetahui lebih dalam pada sesi video yang lain mungkin seperti ini, karena kita akan mengetahui lebih dalam prakteknya. Tapi ada satu hal yang mau saya bahas ini karena ini penting sekali, yaitu kenapa ini kok ukurannya bisa sama meskipun windownya saya rubah. Anda bisa lihat di sini ada wrapper ini ya. Anda lihat auto, marginnya auto. Kalau saya kosongkan, nah, jadi dia widthnya akan tetap. Perhatikan bahwa widthnya dia akan tetap, tetapi margin auto ini yang menyebabkan dia kiri dan kanannya itu berbeda. Kiri dan kanannya itu dia otomatis ya. Jadi di tengah, maksudnya auto itu di tengah. Ya seperti itu. Ini saya hanya mengidentifikasi ini aja yang penting. Kita akan mengetahui lebih dalam lagi nanti pas conversion dari PSD ke HTML. Kita akan melihat lebih dalam lagi. Oke. Cukup untuk sesi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.